Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik kan? Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran berbasis web itu apa dan pemanfaatan internet itu apa saja. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama itu konsep pembelajaran berbasis web. Nah, konsep pembelajaran berbasis web itu memungkinkan siapapun dapat belajar dimanapun dan kapanpun, yaitu anyone, anywhere, anytime, yang menggunakan bantuan ICT. ICT ini bisa diartikan sangat luas, bisa berupa laptop, HP, jaringan internet, dan infrastrukturnya. Kemudian, pembelajaran berbasis web itu apa sih? Pembelajaran berbasis web itu merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan media situs atau website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web ini juga biasa dikenal dengan istilah web-based learning, yaitu salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau yang sering kita dengar sekarang ini dengan istilah e-learning. Nah, e-learning itu sendiri apa sih? Sebenarnya luas sekali definisi atau istilah mengenai e-learning ini. Namun, menurut asal katanya, e-learning itu terdiri dari huruf E, yaitu singkatan dari elektronik, dan kata learning yang artinya pembelajaran. Jadi, e-learning ini dapat kita artikan sebagai pembelajaran yang memanfaatkan perangkat komputer atau elektronik begitu. Diulang ya. Jadi e-learning itu bisa kita artikan sebagai pembelajaran yang memanfaatkan bantuan dari elektronik, khususnya perangkat komputer. Namun, fokus utamanya itu terdapat pada learningnya, bukan elektroniknya. Karena elektroniknya di sini hanya sebagai penunjang atau hanya sebagai alat bantu saja. Kemudian, dalam pelaksanaannya, e-learning ini menggunakan bantuan audio, video, atau perangkat komputer, atau bisa kombinasi dari ketiga-tiganya. Secara umum, e-learning ini adalah suatu metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web server sebagai infrastruktur utamanya. Sehingga proses belajar mengajar itu bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju website yang sama. Nah, pada saat ini istilah e-learning ini juga sering pula disebut dengan pembelajaran online atau online search. Kemudian dalam pelaksanaannya e-learning ini menggunakan
jasa teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, telepon, audio, video, dan sebagainya. Pembelajaran online ini juga memungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, hal ini seperti yang pada saat ini kita lakukan, banyak lembaga pendidikan menerapkan pembelajaran ini dengan jarak jauh atau PJJ karena dampak dari wabah virus Corona Disease 19 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Karena dikhawatirkan kalau kita melakukan pendidikan secara konvensional itu akan membuat klaster terbaru penyebaran dari virus COVID-19 ini. Jadi, untuk saat ini kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau kita sering sebutkan dengan kuliah online atau belajar online begitu. Namun dalam hal ini mari kita ambil sisi positifnya, sisi baiknya, dan semoga wabah ini segera berakhir. Kemudian, e-learning ini berbeda dengan pembelajaran konvensional karena e-learning ini memiliki karakteristik yang mana karakteristik inilah yang menjadi pembeda antara e-learning dengan pembelajaran konvensional. Apa saja sih karakteristik yang menjadi pembeda antara e-learning ini dengan pembelajaran konvensional? Nah, berikut beberapa karakteristik tersebut, karakteristik e-learning yang menjadi pembeda dari e-learning dengan pembelajaran konvensional tersebut. Yang pertama itu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Nah, dalam hal ini memungkinkan memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan siswa, misalnya itu mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan siswa atau orang tua dengan siswa. Misalnya itu penggunaan Edmodo yang memanfaatkan media komputer seperti jaringan komputer atau komputer network atau di digital media. Nah, kemudian materi pembelajarannya itu dipelajari secara mandiri atau self-learning materials. Hal ini bisa dilakukan karena memang dalam e-learning ini materi-materinya itu yang dapat dipelajari itu dapat kita simpan di komputer sehingga siswa atau siapapun orangnya atau siapa saja yang ingin membuka kembali materinya dan itu diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keperluannya. Kemudian memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar atau administrasi pendidikan serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. Nah, itu tadi beberapa karakteristik e-learning yang membedakan e-learning ini berbeda dengan pembelajaran konvensional. Kemudian, manfaat internet dalam pembelajaran itu apa? Nah, kehadiran internet ini memberikan peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan.
Nah, beberapa manfaat internet bagi pendidikan yaitu dibagi menjadi dua, manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang pertama itu manfaat internal. Nah, dalam manfaat internal ini juga ada beberapa poin-poinnya. Poin yang pertama itu media sumber informasi dan sumber datanya itu tak terbatas. Nah, karena internet itu kan merupakan sumber informasi yang tak terbatas, di mana guru dan peserta didik dapat menggali informasi di dalamnya untuk mencari bahan apa yang akan kalau bagi guru itu bahan apa yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau bagi siswa itu bahan mungkin bahan penelitian untuk ditunjukkan kepada gurunya. Yang tentunya hal itu mengenai ilmu pengetahuan, dan hal itu dapat diakses atau dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan mudah dan cepat dan lengkap. Mulai data yang berbentuk teks hingga liputan-liputan yang berbentuk video. Semua ada dan sangat mudah sekali kita jumpai di internet. Kemudian ada pembelajaran aktif dan interaktif. Nah, pembelajaran aktif dan interaktif ini adalah sebuah sistem pembelajaran yang mengubah pola pembelajaran dari pola klasik menjadi lebih menarik. Nah, guru dan murid dapat melakukan proses pembelajaran teaching and learning dengan tempo yang sudah ditentukan. Pembelajaran aktif dan interaktif ini bisa dilakukan dengan menyajikan bahan ajar yang menarik dan mampu mengundang minat serta ketertarikan terhadap sebuah pembelajaran tersebut, sebuah pembelajaran yang sedang dibahas. Contohnya dengan menyajikan animasi pembelajaran materi dan video-video interaktif. Kemudian ada poin untuk mempermudah proses belajar mengajar. Nah, dengan internet ini semua itu menjadi lebih ringan. Misalkan guru dapat memonitori pekerjaan siswanya melalui media web pendidikan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan atau sekolah terkait. Berkirim tugas dapat dengan mudah dan tepat gitu. Mudah dan cepat, cukup dengan mengirimkan melalui email. Nah, tugas-tugas tersebut juga tidak perlu sampai berlembar-lembar. Kemudian ada manfaat eksternal. Nah, pada manfaat eksternal ini juga ada beberapa poin yang menunjukkan manfaat internet dalam pembelajaran. Nah, poinnya itu yang pertama sebagai alat penimbang kebijakan oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah pusat. Di era yang sangat cepat ini, setiap kebijakan itu akan banyak dipengaruhi oleh jenis dan banyaknya informasi yang masuk gitu. Bila data yang masuk itu cepat dan didukung dengan keakuratan, maka Dinas Pendidikan itu atau pemerintahan pusat akan dapat mengambil sikap dan langkah ke depan untuk menunjang dan mendukung pendidikan. Kemudian poin yang selanjutnya itu
untuk sistem kontrol pendidikan terpadu dan sistematis. Dengan adanya internet ini, maka kontrol pendidikan itu terjaga dan tersistematis dan meminimalisir kekurangan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian ada internet sebagai penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan internet pula memungkinkan mungkin dari pemerintah daerah untuk mengirimkan laporan-laporan yang ada di daerah tersebut, itu akan lebih mudah dikirimkan ke pemerintah pusat, lebih mudah dan cepat tersampaikan begitu. Nah, itu tadi sedikit penyampaian dari saya tentang pembelajaran berbasis web dan pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga ada baiknya yang dapat dipetik dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.